Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di hari ini, Selasa 16 Mei 2023. Kita akan mendengarkan permenungan yang dibawakan oleh Pater Konstan Lakat CMF. Dasar permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Mari kita dengarkan bersama. Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi bersama saya, Pater Konstan Lakat CMF, di edisi hari ini, Selasa 16 Mei 2023. Renungan yang saya bagikan pada kesempatan ini, saya beri judul, Dia yang selalu setia dan menyertai, terinspirasi dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Saudari-saudara yang terkasih, kita tentu pernah mengalami peristiwa kehilangan. Ketika seseorang ditinggalkan oleh orang yang dicintai atau yang dikasihi, atau yang mempunyai peranan besar dan penting dalam hidupnya, berbagai perasaan dialami. Entah itu perasaan sedih, perasaan duka, ataupun perasaan-perasaan manusiawi lainnya. Ada juga yang kemudian bertumbuh menjadi pribadi yang kecewa, bahkan kehilangan harapan. Tak jarang pula kita menemukan pribadi yang hidup dengan aneka pertanyaan. Kenapa harus terjadi pada saya? Kenapa saya yang harus mengalami nasib seperti ini? Ataupun pertanyaan-pertanyaan lainnya. Akan juga mempertanyakan tentang kasih setia Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini secara khusus dalam bacaan Injil, kita mendengarkan amanat yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita sekalian pengikut-pengikutnya. Apa yang disampaikan oleh Yesus membuat para murid tidak bertanya kemana ia akan pergi. Mereka dipenuhi oleh perasaan manusiawi mereka, yakni perasaan kehilangan ataupun perasaan duka cita sebagaimana yang dibahasakan oleh Yesus. Lebih lanjut, Yesus menegaskan tentang kepergiannya kepada Bapa yang telah mengutusnya. Ia tahu apa yang baik bagi para muridnya. Ia akan memberikan yang terbaik bagi para murid dan juga kita sekalian. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kepergian Yesus bukan berarti bahwa ia meninggalkan para murid begitu saja. Ia tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Ia akan tetap bersama dan menyertai mereka dengan kasih setianya dalam tugas dan karya pewartaan mereka. Jaminan penyertaan ini disampaikan kepada mereka. Aku akan mengutus Dia, yakni Roh Kudus kepadamu. Roh Kudus yang diutus oleh Yesus adalah roh penolong dan penghibur. Roh itu akan menyertai para murid, sehingga pewartaan mereka menghantar manusia kepada kebenaran dan hidup. Roh Kudus itu juga akan membantu menyadarkan kita untuk memilih mana yang benar dan mana yang menyesatkan, mana yang menghantar kita pada kebenaran dan hidup, atau yang menghantar kita pada kebinasaan. Roh Kudus itu juga akan membantu kita untuk mengetahui mana yang perlu dan penting untuk hidup kita. Karena itu, saudari-saudara yang terkasih, mari kita menyadari akan kebaikan yang telah kita alami dalam hari-hari hidup kita dari Allah dan bersama Allah. Mari kita bersyukur atas kesetiaan Tuhan yang selalu dan senantiasa menyertai kita. Sekaligus juga kita memohon rahmat Roh Kudus, sehingga kita menyadari akan kebaikan dan kasih setianya, sehingga kita sekalian terus dibimbing untuk mengetahui dan melaksanakan apa yang Allah kehendaki dari setiap kita. Semoga Tuhan memberkati kita.